istri. Kemarin akhirnya kan supervisor gue nih cerita sama gue. Supervisor gue yang dari Medan ini cerita. Kan dia akhirnya ngotot tuh pindah ke kos-kosan. Ternyata pas malamnya itu dia diganggu. Jadi harusnya yang tinggal di belakang dekat mes itu 3 orang. Supervisor yang dari Medan, terus bawahannya dia dari Jawa, satu lagi orang Palembang. Yang dua ini lagi main sama temennya, tinggal dia sendiri. Ceritanya jam 10 malam tuh. Dia habis selesai main sama kita, dia nyoba tidur. Pas tidur itu dia denger suara langkah kaki. Cuman langkahnya enteng. Plak, 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 plak. Dia bangun kan. Dia teriak, "Woi, siapa di situ?" Gak ada jawaban. Dia tengok ke arah kamar mandi itu, kan soalnya deket tuh sama kamar mandi. Gak ada orang. Dia senterin pakai senter HP juga gak ada orang. Dia tidur lagi. Kedengeran lagi suara pas dia tidur tuh. Plak, plak, plak. Dia bangun lagi. Dia senterin lagi ke arah situ, tanyain, "Jangan macam-macam kau sama aku ya. Ku tokok pala kau nanti." Diliatin ke depan, security lagi pada ngobrol. Nanya kan sama supervisor itu, "Kenapa bang?" "Oh nggak apa-apa, aku mau beli rokok dulu." Akhirnya dia keluar tuh beli rokok, kurang lebih setengah jam lah, sambil nyari makan juga. Balik lagi, pas balik dia nggak ngerasa ada apa-apa, ya udah tidur. Terus dia di SMS sama temennya yang bawahannya itu orang Jawa itu. Akhirnya ya nggak ada temen hari ini, ya udahlah tidur aja. Dia main HP sebentar, tidur kurang lebih setengah satu lah. Pas dia tidur itu kayak ada tangan yang meluk dia. Dia pikir anak-anak kantor kan, disingkirin tangannya. Setengah sadar tuh. Yang kedua lagi dipeluk lagi, disingkirin lagi tangannya. Yang pas ketiga kali megang ke leher, cuman nggak dia tepok, dia rasain aja ini tangannya siapa nih. Pas mau dipegang ternyata dingin. Akhirnya dia nggak jadi, dia berbalik, gak ada siapa-siapa. Habis itu dia keluar ke tempat security itu, dan dia akhirnya cerita, "Gak ada siapa-siapa kok bang, cuman kita bertiga aja nih." Ya akhirnya dia masuk dalam kantor, tidur di kantor. Akhirnya besoknya akhirnya dia ngomong dia mau minta budget buat pindah ke kos-kosan. Itu alasan pertama dia. Alasan keduanya emang dia mau ngajak istrinya ke situ, soalnya kan dia baru nikah terus ditinggal lagi kan. Ya udahlah, akhirnya dia pindah tuh ke kos-kosan. Jadi tempat itu jarang yang datengin lagi. Ya ada yang nginep situ, cuman orang ini yang bawahan supervisor ini emang jarang sih di situ. Dia suka nginep di rumah temennya, dia suka pulang main gitu, kayak dugem gitu dia. Yang satu lagi emang biasa kerja, kalau nggak pulang main ya kadang di situ, kadang tidur di kantor. Jadi ini akhirnya bos gua tuh, kepala cabang itu inisiatif mau diberesin tuh. Akhirnya manggil semuanya tuh, jadi disediain hari Minggu kita bersih-bersih, dibersihin semuanya. Dan di situ ada satu pohon tuh yang susah banget mau dicabut, susah mau diapa susah. Akhirnya salah satu yang kerja di situ, cleaning service, bilang, "Wah ini pasti pohon ada macam-macam." Waktu itu gue belum datang, soalnya kan namanya gue lagi libur, disuruh ke kantor kan berarti loyalitas tanpa batas kan. Gue lama-lamain aja, pas udah mau selesai baru gue datang tuh. Kok belum beres?" "Iya nih bang, ini pohonnya nih gak bisa ditebang, gak bisa diapa, gak bisa." Ya udah, gue tanpa
basa-basi kan, gue pegang pohonnya, gue lepas langsung gue cabut. Yang lainnya langsung bingung kan, ih gampang banget, hati-hati lo bang, nanti malam tuh digerayangin. Gue langsung spontan bilang kan, gue gerayangin balik dia kalau berani. Akhirnya pada ketawa di situ, bersihin. Akhirnya tempat itu jadi tempat kita main kartu dari pulang kantor sampai subuh lah. Kebanyakan gue sih nggak sampai subuh, paling sampai jam 1, jam 1:30 gue pulang baru, kalau lagi kerjaan nggak beres. Nah kan gue di situ kan bagiannya orang lapangan ya, jadi gue sering ke luar kota gitu. Biasanya gue kalau keluar kota tuh ditemenin sama anggota dan satu temen kantor gue. Gue di sana tuh terkenal banget, nggak pernah sakit, nggak pernah izin, jadi badan gue fit mulu. Selama 3 tahun gue kerja di situ, gue cuman 1 kali sakit, itu juga karena keracunan makanan, bukan karena kecapean. Padahal temen gue banyak tuh yang tumbang karena kecapean. Emang kadang kita kalau bawa mobil tuh sampai tempat kerjaan selanjutnya itu kurang lebih 100 sampai 300 kilo. Jadi total tuh sehari bisa minimal 600 km kita nyetir mobil bolak-balik. Kadang pernah ke arah Medan, kadang pernah ke arah Palembang, kadang ke arah Lampung, ganti-gantian aja. Cuman di sana saya yang paling nggak pernah sakit. Jadi ada caranya, gue dikasih tahu sama kodam gue. Cuman gue tegesin ya, di sini kalau orang yang emang enggak, lebih baik jangan belajar. Karena gue kan dari keturunan gue, dari leluhur gue, jadi gue nggak belajar kan. Sebenarnya gue juga nggak mau sih. Gue diajarin cara maintenance badan biar nggak capek sama dia kan. Akhirnya pas gue buktiin emang gue jarang banget sakit di situ. Dan kadang-kadang gue keluar kota, jadi perginya subuh tuh, kalau nggak perginya malam. Lebih banyak sih subuh, jam 3, setengah 4. Tuh kadang anggota depan, teman gue salah satu di belakang. Dan kodam gue kadang duduk di belakang juga, tapi pas di bangku supir. Dia jadi navigator. Berapa kali loh dia tuh ngasih gambaran yang pas banget. Kayak contohnya gue ngebut. Jadi gue waktu tinggal di Sumatera tuh terkenal orangnya suka ugal-ugalan. Tahu sendiri jalur Sumatera kayak gimana kan, berliku-liku, naik turun. Gue bener orang yang jarang banget nginjek rem apa narik rem. Jadi gue bener-bener suka, apa sih namanya, kayak gaya-gayaan kayak Fast Furious itu. Bahkan gue dijulukin di sana Dominic Toretto. Soalnya gue kan emang sewaktu kerja gue suka cukur botak mulu kan. Soalnya bagi gue tuh lebih efisien, mandi cepet. Terus kalau kena hujan gak masuk angin, gue kebut-kebutan tuh. Jadi di belakang gue navigator gue Jin. Kan kalau orang navigatornya GPS atau manusia kan, gue navigatornya Jin. Kadang dia bilang, X, di depan bakalan ada bus, kurang lebih 15 detik lagi. Jadi gue udah mulai ngedrift tuh, ngindarin. Tiba-tiba bis datang bener, bus. Anggota tuh kadang kaget, wih bang, hati-hati, pelan-pelan bang, saya belum nikah, ngeri naik mobil sama abang tuh. Tapi dia nggak tahu, gue emang nggak pernah bilang. Jadi teman kantor gue yang dulu tuh nggak ada yang tahu kalau gue bisa. Tapi gue manfaatin kebiasaan gue ini buat diri gue pribadi. Berapa kali tuh, waktu itu hujan, gue udah ngeliat, wah ini kayaknya susah nih, teman gue udah capek, ya udah gue aja yang nyetir. Posisi hujan deras, itu bus rata-rata di sana yang paling terkenal tuh ALS tuh ngebut banget asli. Udah nggak ngerem lagi lah. Pas dibilangin mau turunan belokan tajam kan, dibilangin X kurangin kecepatan sampai 50, siap di rem kiri, soalnya ALS ini bakalan agak keguling dia. Gue ngeliat kan, emang pas dilihat gue belum ada nih bus. Pas gue turun emang bener tuh, tiba-tiba bus itu mau papasan sama gue. Gue lakuin sesuai instruksi dia kan, ternyata bener. Jadi bis ALS itu kayak agak masuk parit, jadi mau keguling. Kalau gue ngikutin, gue tetap kencang itu, gue nabrak, akhirnya jadi keguling bener tuh bis.
Akhirnya selamat lah. Bener. Besoknya lagi gue pergi sama teman gue ini emang dasarnya emang karena sering diceritain orang dan berapa kali naik mobil sama gue, jadi dia takut banget. Dia ini jadi terkenal paling soleh di kantor gue. Dan kebetulan waktu itu anggota yang namanya gue juga terkenal soleh banget. Jadi setiap ada musola, masjid, pas ada masuk waktu sholat, dia berhenti dulu tuh. Pas itu kan gue orangnya selalu kerjaan hari ini harus selesai hari ini, nggak ditunda-tunda dan secepat mungkin. Jadi biarin lah nggak dapat lemburan, yang penting gue kerja kurang dari 8 jam. Jadi gue usahain gimana kerjaan gue kurang dari 8 jam dan gue tetap profesional gawainya. Udah gue buru-buru udah selesai. Gue waktu itu kalau nggak salah dari Lubuk Linggau, daerah Sumsel. Gue ngebut terus sambil navigatorin nih sama kodam gue nih. Ntar di depan ada ini, di depan ada ini, depan ada ini. Bener. Pas udah ini, X, ini rem bakalan kekunci. Kamu jangan ngebut banget. Gue sebagai orang yang berlogika kan gak selalu percaya sama jin kan. Gak mungkin masa rem bisa kekunci. Jadi itu turunan tuh kurang lebih 30 derajat lah, 30 sampai 20 derajat lah terjal kan. Pas emang gue mau ngedrip itu kekunci rem tangan. Jadi hampir itu gue masuk jurang itu bertiga. Pas masuk jurang, terus tiba-tiba kodam gue bilang lepas rem tangan. Gue lepas rem tangan, bisa akhirnya. Itu mobil gue drip, jadi posisi ban kiri itu mepet banget sama jurang, ban kanan tuh udah keangkat, udah setengah angkat. Terus kodam gue bilang gas dikit sama rem. Gue gas sama rem dikit, keblar, akhirnya stabil lagi. Itu anggota sama temen gue dari pas turunan itu, tahu nggak sih, udah baca syahadat terus saking takutnya kan. Tapi gue di situ cuman ketawa doang. Ya emang gue nggak percaya sama 100% omongan kodam gue, cuman dia bilang ini bukan waktunya kamu X, ntar ada waktunya kamu, cuman bukan sekarang. Akhirnya gue tetap ketawa, anggotanya sama teman gue tuh mukanya panik. Bang udah pelan-pelan aja, sambil getar kan suaranya. Saya masih muda, belum mau meninggal dulu. Gue sambil ketawa, iya bang tenang aja, pelan. Akhirnya gue pelan kan, udah tuh sambil ngerokok, ngobrol. Akhirnya besok kemana bang abang? Aku mau ke daerah Musi. Wah berarti sama dong. Jadi besoknya gue ke Musi sama anggota yang sama, tapi teman gue beda. Anggota itu udah ngerti kan gue gimana. Bang X yang bawa mobil? Enggak, dia dulu yang bawa mobil. Teman gue nih orang Batam. Dia bawa mobil duluan kan. Terus emang gue kurang paham daerah situ soalnya emang bukan lajur gue. Akhirnya pas pulang gue nyoba beraniin diri kan. Bro biar gue yang bawa mobil. Lu gak apa-apa X, ini kan bukan jalur lu. Gak apa-apa, nyoba aja. Jadi selama di perjalanan gue tidur. Pas udah sampai tujuan kerja, yang merhatiin jalan kodam gue. Jadi gue biarin, ya udah bro tidur aja di belakang. Yang anggota ini udah siap-siap udah baca-baca, Bang X pelan-pelan aja, saya nggak buru-buru kok, sampainya besok juga nggak apa-apa. Jadi posisi itu udah jam 4. Jadi kita tuh lewat daerah yang emang agak ekstrim. Ekstrimnya jalurnya ekstrim. Terus di situ sama rawan kejahatan. Daerahnya namanya Pagar Alam. Jadi sepanjang itu tuh ada kita ngelewatin berapa jembatan dan sungai yang bener-bener lebar banget. Itu lebarnya mungkin antara 15 sampai 20 meter. Karena gua ngebut aja. Tuh anggotanya udah berdoa, udah megangin itu kan, cuma bilang tenang aja bang, insya Allah kita sampai selamat. Ya bang tapi pelan-pelan aja. Temen gue di belakang udah ketawa-tawa aja, soalnya dia tahu emang gue kayak gimana orangnya. Ya udah,
pas di mau tanjakan, jadi turunan langsung belokan kayak patah gitu. Di situ emang kayak ada apa sih, aspal yang baru dibikin itu, jadi agak naik gitu. Kodam udah bilangin, kita kasih kejutan ke bapak anggota ini. Oke, gua kencengin tuh mobil, dia langsung teriakan, bang, kemarin kita hoki bang, gak kenapa-napa, tapi kali ini jangan bang. Itu kalau kita masuk ke Sungai Musi bisa 3 hari kita nggak ketemu. Tenang aja bang, insya Allah. Dia udah baca, udah mulai bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Gue ketawa langsung kan, waduh, abang gue ini takut nih. Ya udah, gue iniin. Pas udah belok emang kelihatan tuh, jadi kayak ada tonjolan gede di aspal. Gue hajar, asli tuh mobil terbang, tau gak sih, terbang kurang lebih 2 sampai 3 meter. Blar aja, temen gue yang belakang bangun, astagfirullahaladzim, X gila lu keterlaluan. Ya udah, habis itu sampai, dan bapak anggota ini akhirnya cerita ke temen-temennya, jadi gue kayak agak di blacklist. Jadi cuman yang sesama gue doang yang mau naik sama gue, soalnya emang gue dulu kerjanya pengen cepet selesai. Sampailah liburan tuh gue, waktu itu gue liburan pergi sama temen gue bertiga ke daerah makam yang gede banget. Waktu gue pergi, itu salah satu makam yang paling gede di daerah sana ya. Emang tuh makam dari ujung ke ujung, wah gila gede banget. Temen gue udah bilang kan, bang jangan berhenti di sini bang. Emang apa? Nanti kesambet siapa yang nolong? Ya namanya berhenti kita kan nggak tahu. Tahu nggak tuh mobil bener-bener berhenti. Jadi kita pakai mobil kantor emang agak lama, agak tua mobilnya. Berhenti, wah bingung kita bertiga nih. Ngapain ini? Akhirnya teman gue yang satu nyoba, kayaknya nih karburatornya nih, air karburatornya, cari air mineral dalam botol kan. Soalnya kan emang disuruh ke pantai, nggak boleh pakai itu kan, takutnya ntar berkarat mesinnya. Ya udah, dia berdua sama temen gue jalan, bang kamu nggak apa-apa tinggal di sini? Nggak apa-apa. Jadi pas berhenti itu di depan makam memang. Gue nyantai aja nyebat sambil minum minuman dingin sebelumnya kita beli kan. Gue lihat, wih ini makam gede banget ya. Gue liatin pas di gapuranya tuh, tiba-tiba kodam gue dateng kan. Woi X, ngapa Ki? Sendirian? Ngapain di sini? Lah, Aki ngapain di sini? Biasa ngunjungin teman lama. Loh, teman lama? Emang Jin itu punya teman di luar pulau juga ya? Ya iyalah punya. Kita berkunjung ke sahabat lama, udah ratusan tahun kita gak ketemu nih. Gue ketawa kan diceritain. Gak lama kodam gue ini ngebawa sosok. Jadi sosok itu kalau gue gambarin kayak putri sih enggak sih, pakai baju biasa, tapi kayak pakai kebaya yang tembus pandang itu warnanya kuning kan. Dikenalin lah, ini teman saya Nyai Arima namanya. Oh, gue kenalan kan, ini Jin Ki. Jin lah, emang kamu kira apa, kucing? Ya kali gitu ngakunya setan gentayangan. Kodam gue ketawa kan. Ya sebenarnya yang dilihat sama orang kebanyakan tuh memang jin. Jin kan bisa nyamar kayak gimana, kayak saya mau bentuknya kayak gimana bisa. Gue tanya lah namanya ya Arima itu, udah lama kenalan sama kodam gue. Udah lama, jadi dulu kakek buyut kamu tuh hobi perang kan, jadi pernah nyebrang ke kayak kerajaan seberang tuh untuk diplomasi, untuk apa, ke kerajaan-kerajaan gitu. Jadi sesama kodamnya leluhur itu pada interaksi. Jadi Nyai Arima ini harusnya kodam
suatu keluarga, cuma karena keluarga itu nasabnya udah habis, jadi dia berhenti. Bukan jin koloni lagi, dia kayak jin liar gitu, cuman emang nggak bisa dikendaliin. Gue ngobrol lah sama dia, gue nanya dong sama Nyai Arima ini Ki Asep kodam gue ini sering kesini. Sering. Gunanya agak nggak masuk akal sih, soalnya dunia mereka memang juga nggak masuk akal sih. Kalau gue ceritain ke orang juga begitu. Terus Ki Asep kesini naik apa? Naik pesawat apa naik kapal feri? Enggak lah, kalau jin kayak kita bisa terbang, tapi nggak semuanya, hanya jenis-jenis tertentu. Oh iya iya, gue pura-pura ngerti aja di situ. Ternyata pas gue ngobrol itu, teman gue udah datang ngeliatin, langsung negor gue dari jauh. Woi X, yo. Gue langsung bangun kan, gue udahin percakapan itu. Lu kayaknya gue lihat ngomong sendiri tadi. Ah, perasaan lu aja itu, kata gue. Enggak, bener lu di kuburan ngomong sendiri, bikin takut aja. Gue defense lagi kan, gue tadi lagi teleponan sama nyokap gue. Oh ya udah. Terus aki gue akhirnya Ki Asep ini ikut gue kan. Ini mah mobil bukan kenapa-napa, coba aja kamu gebuk mesinnya, ntar juga ini ya ini nyala lagi. Teman gue mau ngisi tuh air karburator, air radiator, bukan air karburator, air radiator, salah gue, maaf tadi ya. Pas mau ini gue bilang jangan dulu, dipanasin dulu. Dipanasin kan starter, nyala. Temen gue bingung berdua kan, kalau lu coba tadi X, enggak, kok tiba-tiba nyala, lah mana gue tahu. Ya udah akhirnya kita bertiga pergilah dari cabut dari kuburan itu. Jadi kuburan itu dekat banget sama pinggir pantai. Akhirnya kita nerusin pinggir pantai, kita ngeliat malamnya di pantai itu asli indah banget. Gak lama pas itu akhirnya kita balik ke kantor. Udah tuh, waktu dulu sih banyak yang nanya sama gue, bang kok lu bisa sih buger banget kayak gini. Jadi emang gue fit banget. Jadi kadang tuh sehari tuh 12 jam 15 jam kerja gue gak sakit. Jadi kodam gue tuh ngajarin gue caranya ngisep energi alam. Kurang lebih yoga sih namanya sih kalau menurut gue. Diam di satu titik, kita ngelepasin pikiran, tiba-tiba energi keisi lagi. Yang tadinya capek jadi fit lagi. Gue diajarin itu banyak. Jadi yang orang bilang tuh kayaknya asli, gue udah ngerasain emang meleset itu. Kan kata orang kalau pindah keluar pulau tuh kekuatannya hilang atau berkurang. Tapi gue pas gue ke Sumatera ini malah gue rasa lebih kuat. Banyak ilmu-ilmu di sana yang gue tahu dari folklore sana, cerita masyarakat sana yang gue tahu, dan itu bagus banget, ngebantu gue banget. Akhirnya masa tugas gue berakhir. Gue balik lagi ke Jakarta. Nah pas Jakarta ini gue kerja masih di tempat yang sama. Gak lama gue keluar dan kerja di tempat lain. Dan karena emang gue boring kesehariannya kan, gue biasa bawa mobil kan. Akhirnya gue kepikir, wah ini kan ada teknologi baru nih, namanya taksi online. Gue cobalah narik taksi online. Wih ternyata seru loh. Soalnya banyak kejadian mistis juga nih yang gue alamin waktu gue taksi online ini nih. Dan itu seru banget. Bukan gue doang yang ngerasain, penumpang gue juga ngerasain. Gue ceritain besok di part terbaru gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat malam. Sampai jumpa.